Kau tahu, tidak semua manusia lahir dari cinta. Ada yang lahir dari perjanjian yang kelam, seperti aku. Kalimat itu diucapkan oleh seorang pria bernama Raka di sebuah lorong gelap saat dia bercerita pada seorang jurnalis yang berani menanyakan masa lalunya. Tidak ada yang tahu apa yang membuat hidup Raka begitu menyeramkan. Tapi di balik ketenangannya, ada rahasia yang gelap dari malam yang paling sunyi. Di setiap hembusan angin malam, ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dan bagi Sekar, malam itu adalah awal dari sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Desa Rimba Hitam tidak seperti desa-desa lainnya. Penduduknya hidup dengan aturan-aturan yang tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah larangan memasuki hutan keramat, terutama saat bulan purnama. Hutan itu diyakinkan sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus, penunggu yang tidak mengenal batas kasihan. Namun, larangan itu tidak cukup untuk menghentikan Sekar dan Dharma. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, mereka berjalan dengan langkah yang berat, membawa sesajen yang telah disiapkan dengan hati-hati. Ayam hitam di tangan Dharma berontak seakan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara Sekar memeluk erat kendi berisi darah kambing yang segar. Ketika mereka melangkah semakin dalam ke hutan, udara terasa semakin dingin. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam, hanya keheningan yang mencekam. Rasanya seperti dunia telah menahan nafas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. "Apakah ini benar, Dharma?" bisik Sekar. Suaranya hampir tidak terdengar di antara desiran dedaunan. "Kita tidak punya pilihan lain, Sekar. Ini adalah satu-satunya cara," jawab Dharma, meskipun ada keraguan di matanya. Saat mereka sampai di tengah hutan, mereka menemukan pohon tua yang disebut-sebut sebagai pusat kekuatan jahat. Pohon itu sangat besar, dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah seperti tangan yang ingin meraih siapa saja yang terlalu dekat. Kulit pohon itu berwarna hitam legam, dan di sanalah satu sisinya ada lubang besar yang menyerupai mulut yang menganga. Dharma menyalakan kemenyan. Asapnya melambung ke udara dan membawa bau yang menyengat. Dia mulai membacakan mantra yang diajarkan oleh dukun desa. Suaranya bergetar. Sekar menutup matanya, berdoa dalam hati agar apa yang mereka lakukan tidak membangkitkan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang mereka harapkan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan kemenyan dan membawa suara yang tidak berasal dari manusia atau binatang. Itu adalah suara rendah, serak dan menggema, seolah-olah berasal dari dalam tanah. "Siapa yang memanggilku?" Sekar merasakan tubuhnya gemetar. Ia mencoba melihat ke arah Dharma, tapi suaminya pun terlihat ketakutan. Dengan suara yang bergetar, Dharma menjawab, Kami datang untuk memohon berkahmu." "Berkah? Apa yang kalian inginkan dariku?" Suara itu bertanya penuh dengan nada sinis. "Kami ingin seorang anak," jawab Dharma dengan yakin kali ini. Suasana menjadi sunyi. Pohon itu tampak hidup dengan akar-akar yang mulai bergerak perlahan. Kemudian, suara itu tertawa, sebuah tawa yang memekakkan telinga. "Seorang anak, itu bukan permintaan kecil. Jika aku memberimu anak,
aku juga akan mengambil sesuatu darimu. Anak itu akan menjadi milikku pada waktunya." Sekar menggenggam tangan Dharma erat-erat, mencoba memberikan isyarat agar mereka mundur. Namun Dharma menoleh ke arahnya dengan menggelengkan pelan. Kami setuju," kata Dharma akhirnya. Sekar menangis, tapi ia tidak menghentikan suaminya. Saat itu, akar-akar pohon mulai melingkari tanah di sekitar mereka, membentuk pola lingkaran yang aneh. Angin berhenti berhembus, dan suasana menjadi mencekam. Dari dalam lubang besar di pohon, terdengar suara bayi menangis. Pelan, namun semakin lama semakin keras. Sekar terkejut. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Dharma hanya bisa menatap pohon itu dengan mata yang membelalak. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari lubang itu, keluar cairan hitam pekat yang mengalir ke tanah. Cairan itu mengalir menuju sesajen yang mereka bawa, menyatu dengan darah kambing dan bulu ayam hitam. Setelah semuanya terhisap kembali ke tanah, suara bayi itu berhenti, meninggalkan keheningan yang mematikan. "Kembali ke rumahmu. Kau akan mendapatkan apa yang kau minta." Suara itu berkata sebelum menghilang, meninggalkan pohon itu kembali diam seperti semula. Dengan langkah yang gemetar, Sekar dan Dharma meninggalkan hutan tanpa berani menoleh ke belakang. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya saling diam. Tetapi dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa malam itu mereka telah menjual sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang bisa mereka bayangkan. Tepat 9 bulan kemudian, Raka lahir. Tapi sejak dari kelahirannya, Sekar tidak pernah bisa melupakan suara itu. Suara serak dari pohon keramat yang seolah terus membayangi setiap nafas anaknya. Di balik setiap tangisan bayi yang baru lahir, ada sebuah harapan. Tapi tangisan yang terdengar di malam itu membawa firasat buruk. Seolah-olah dunia tahu, anak ini datang bukan dari berkah, melainkan dari sebuah perjanjian yang kelam. 9 bulan setelah malam yang mencekam di hutan keramat, Sekar melahirkan seorang anak laki-laki. Proses kelahirannya tidak seperti yang biasa terjadi. Hari itu, langit mendung, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Dan udara di desa Rimba Hitam terasa lebih dingin daripada biasanya. Sekar berbaring di atas tikar tua di rumah kecil mereka, ditemani oleh seorang dukun beranak. Jeritannya terdengar ke seluruh penjuru rumah. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Semua jeritan Sekar terdengar bercampur dengan suara lain. Suara rendah yang serak, bergema seperti berasal dari dalam tanah. Dukun beranak yang membantu proses kelahiran mulai terlihat gelisah. Tangannya gemetar saat ia menyeka keringat di dahi Sekar. "Ada sesuatu yang tidak beres," gumamnya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Dharma dengan cermas. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam erat sebuah rasio tua yang diwariskan oleh ibunya. "Bayinya, ada sesuatu tentang bayi ini." Saat dukun itu hendak melanjutkan ucapannya, tangisan keras pecah dari tubuh Sekar yang menggigil. Bayinya lahir, tetapi tangisannya bukan seperti tangisan bayi biasanya. Itu adalah suara tangisan yang melengking, menggema di setiap sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang ikut berseru di dunia lain. Sekar menangis, tetapi kali ini air matanya bukan karena sakit, melainkan rasa takut. Ketika dukun itu mengangkat bayi itu untuk pertama kalinya, ia tertegun.
Mata bayi itu tertutup, tetapi tubuhnya dingin, lebih dingin daripada seharusnya. Ketika dukun beranak itu menyentuh tali pusarnya untuk memotongnya, ia merasa seperti memegang es yang mencair perlahan. "Ini anak kalian," kata dukun beranak itu. Tetapi suaranya terdengar aneh, seperti enggan untuk menyerahkan bayi itu. Sekar memeluk bayinya erat-erat, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa aneh yang melingkupi dirinya. Bayinya tidak menangis lagi, hanya menatapnya dengan mata yang baru saja terbuka. Mata itu hitam pekat, tidak ada bagian putih sama sekali. Sekar tersentak, tetapi saat ia mengedipkan mata, warna hitam itu menghilang, mengubah menjadi mata bayi biasa. "Sekar, lihat dia," bisik Dharma yang berdiri di sebelahnya. Ada senyum kecil di wajah Dharma, tetapi matanya menyimpan ketakutan. Sekar mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Bayi itu adalah anak yang telah mereka minta dengan cara yang tidak seharusnya. Hari-hari pertama setelah kelahiran Raka dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga kekhawatiran. Sekar menyadari bahwa bayinya tidak seperti bayi lainnya. Raka tidak pernah menangis. Bahkan ketika ia lapar atau sakit, ia hanya menatap dunia di sekitarnya dengan mata yang terlalu tajam untuk ukuran seorang bayi. Pada malam ke-40 setelah kelahiran Raka, sesuatu yang ganjil terjadi. Sekar terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ia mengira itu adalah Dharma. Tetapi ketika ia menoleh ke tempat tidur suaminya, Dharma masih tertidur dengan pulas. Sekar berjalan pelan ke arah jendela, mencoba mengintip keluar jendela. Tetapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan gelap hutan di kejauhan. Tetapi saat ia hendak kembali ke tempat tidurnya, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Seekor burung gagak besar bertengger di pohon dekat rumah mereka. Mata burung itu merah menyala, dan paruhnya bergerak seperti sedang berbicara, meskipun tidak ada suara yang keluar. Sekar segera menutup jendela dan berlari ke tempat tidur, memeluk bayinya dengan erat. Tetapi saat itu juga, Raka membuka matanya. Mata itu kembali hitam pekat, seperti malam yang tak terujung. Sekar terdiam, tubuhnya gemetar hebat, tetapi Raka hanya tersenyum kecil sebelum memejamkan matanya kembali. Semakin Raka tumbuh, semakin banyak hal aneh yang terjadi di sekitar mereka. Pohon keramat di tengah hutan mulai tampak lebih hidup. Beberapa penduduk desa melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan setiap malam. Yang lain mengaku melihat bayangan besar melintas desa, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya lebih lanjut. Pada ulang tahun Raka yang pertama, seekor gagak kembali muncul. Kali ini masuk ke dalam rumah mereka. Burung itu terbang rendah mengitari Raka yang sedang bermain di lantai. Saat Dharma mencoba mengusir burung itu, ia tersentak karena burung itu berbicara dengan suara manusia. "Waktumu belum tiba, tetapi kau tahu, dia adalah milikku." Burung itu kemudian terbang keluar, meninggalkan Dharma yang berdiri membeku di tempatnya. Sekar yang mendengar semua itu jatuh terduduk sambil menangis. "Apa yang kau sudah lakukan, Dharma? Anak ini, dia bukan hanya milik kita, dia milik sesuatu yang lain." Dharma tidak menjawab. Ia hanya memeluk Sekar erat-erat, berusaha menenangkan istrinya, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa semua ketakutan Sekar adalah benar. Ketika Raka masuk ke usia 7 tahun, ia mulai bermimpi tentang pohon keramat. Dalam mimpinya, pohon itu memanggil namanya dengan suara yang sama seperti suara yang mereka dengar di malam perjanjian. "Aku sering mendengar suara itu, Bu," kata Raka suatu hari.
dengan nada polos seperti anak kecil. "Dia bilang aku harus pergi ke hutan." Sekar membengku mendengar ucapan anaknya. Ia segera memeluk Raka, menahan air matanya yang hampir jatuh. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya hampir tiba. Anak mereka yang mereka cintai, yang mereka perjuangkan dengan mengorbankan segalanya, mungkin tidak akan selamanya menjadi milik mereka. Dan malam-malam yang penuh dengan mimpi buruk itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik setiap panggilan, ada sesuatu yang menunggu di ujungnya. Tetapi ketika panggilan itu berasal dari kegelapan, jawaban yang kau berikan mungkin akan menghancurkan segalanya. Raka kini berusia 7 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam, tapi cerdas dengan caranya yang sulit untuk dijelaskan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Matanya yang tajam seringkali menatap seseorang terlalu lama, seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Sejak mimpi tentang pohon keramat itu, perilaku Raka semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri di sudut rumah, dengan suara pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun ketika Sekar atau Dharma bertanya, ia hanya menjawab, "Aku hanya berbicara dengan teman-temanku." Sekar semakin ketakutan. Ia seringkali terbangun di malam hari, mendapati Raka duduk di ambang jendela, menatap ke arah hutan yang gelap. Wajah anaknya tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat Sekar merasa tubuhnya menggigil. "Raka, apa yang kau lakukan di sana?" tanya Sekar suatu malam, berusaha menahan rasa takutnya. "Aku hanya mendengarkan," jawab Raka tanpa menoleh. "Mendengarkan apa, Raka?" Raka diam sejenak, lalu menatap ibunya dengan mata yang tampak lebih dewasa dari usianya. "Dia memanggilku, Ibu. Pohon itu bilang waktunya hampir tiba." Sekar langsung memeluk anaknya, mencoba menghapus kata-kata itu dari ingatannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa panggilan itu nyata. Pohon keramat yang telah memberi mereka Raka kini menuntut perjanjian untuk dipenuhi. Semakin hari, tanda-tanda yang muncul di desa semakin mengerikan. Penduduk desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, meskipun tidak ada siapapun di luar. Beberapa orang bahkan melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan, seperti sosok raksasa yang melintas dalam diam. Pada suatu malam, seorang petani menemukan ternaknya mati secara misterius. Semua ayam dan kambingnya tergeletak tanpa nyawa, dengan mata yang terbuka lebar seolah-olah mereka mati karena ketakutan. Darah mereka menghilang, seolah-olah disedot oleh sesuatu. "Sekar," kata Dharma suatu malam, saat mereka duduk di dapur yang gelap, hanya diterangi lampu minyak. "Kita harus melakukan sesuatu, Sekar. Pohon itu, dia sudah mulai menuntut janjinya kepada kita." "Apa yang bisa kita lakukan?" Sekar menjawab dengan nada bergetar. "Ini semua salah kita. Kita yang membuat perjanjian itu. Kita yang memohon anak ini." Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah hutan yang tampak lebih gelap dari biasanya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Pada malam purnama tiba, Raka tiba-tiba menghilang. Sekar dan Dharma mencari anak mereka di seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. "Dia pasti di hutan," bisik Sekar dengan suara serak dan tubuh yang gemetar. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju hutan. Meskipun rasa takut menyelimuti setiap langkah mereka, pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak lebih menakutkan di bawah cahaya bulan, dan udara malam terasa begitu berat, seolah-olah mereka sedang berjalan menembus kabutnya yang tebal. Ketika mereka tiba di tengah hutan,
Mereka melihat Raka berdiri di depan pohon keramat. Anak itu tidak sendirian. Bayangan-bayangan gelap bergerak di sekitar pohon, seperti makhluk yang bersembunyi di antara akar-akar yang besar. "Raka!" teriak Sekar, mencoba mendekati anaknya. Tapi sebuah suara menghentikannya. "Jangan mendekat." Suara itu adalah suara yang sama yang mereka dengar 7 tahun lalu saat mereka membuat perjanjian. Suara serak dalam dan menggema, seolah-olah berasal dari dalam tanah. "Pohon itu memanggilku, Bu," kata Raka, menoleh ke arah ibunya. Wajahnya tampak tenang, bahkan tersenyum kecil. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. "Aku harus pergi." "Tidak, kau tidak akan pergi kemana-mana, Raka," Sekar berteriak. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi akar-akar pohon itu tiba-tiba bergerak, membentuk penghalang di depannya. "Janji harus kau tepati," suara itu berkata lagi. "Kalian meminta dan aku yang memberi. Sekarang aku akan mengambil milikku." "Aku tidak peduli dengan janjimu," Dharma berteriak, mencoba melawan rasa takutnya. "Kau tak bisa mengambil anak kami." Suara itu tertawa, tawa yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. "Kalian manusia memang selalu melupakan janji kalian. Tapi aku tidak pernah lupa. Anak ini adalah milikku sejak ia lahir." Raka berjalan perlahan ke arah pohon, seolah-olah ada ketakutan tak terlihat yang menariknya. Sekar berteriak, mencoba menghentikan, tetapi tubuhnya terasa seperti terkunci di tempat. "Aku tidak apa-apa, Bu," kata Raka dengan lembut. "Aku harus pergi. Ini takdirku, Bu." Ketika Raka menyentuh pohon, cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul, menyelimuti tubuh kecilnya. Sekar dan Dharma hanya bisa menatap dengan mata penuh air mata, tidak mampu bergerak atau melangkah sedikit pun. Dan kemudian semuanya sunyi. Raka menghilang bersama dengan cahaya hitam itu. Pohon keramat kembali diam, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa di sana. Sekar jatuh berlutut menangis histeris. Dharma hanya berdiri terpaku, menatap pohon itu dengan mata yang kosong. Di dalam hatinya, mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan Raka selamanya. Tetapi jauh lebih dari itu, mereka tahu bahwa mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah keinginan yang mereka pikir adalah berkah. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang hancur, Dharma berkata pelan, "Apakah kita salah, Sekar? Apakah kita terlalu egois? Ataukah pohon itu yang terlalu kejam kepada kita?" Sekar tidak menjawab. Ia hanya memeluk kain kecil yang pernah dipakai oleh Raka, menangis tanpa suara. Di desa Rimba Hitam, pohon keramat itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian yang tak harusnya dibuat. Tetapi pertanyaannya tetap menggantung. Apakah manusia layak menerima hukuman atas doa yang pernah mereka panjatkan? Ataukah makhluk gelap itu yang memang sudah haus akan jiwa? Ketika yang kau cintai diambil dari dunia ini, akankah kau menyerah atau mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri? Sejak malam mengerikan itu, kehidupan Sekar dan Dharma tidak lagi sama. Raka telah diambil oleh pohon keramat itu, meninggalkan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Rumah kecil mereka kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah berbicara dalam bisikan, dan setiap sudut ruangan tampak dihantui bayangan yang bergerak perlahan. Sekar jarang keluar dari kamarnya. Ia hanya duduk di sudut ruangan dengan mata yang kosong, memegang kain kecil milik Raka yang tak pernah ia lepaskan. Dan Dharma
di sisi lain menghabiskan waktu dengan berusaha mencari jawaban. Ia menggali setiap cerita, setiap legenda, setiap kisah tentang pohon keramat itu dari para tetua desa. Pohon itu lebih tua dari desa ini, kata seorang tetua desa dengan suara bergetar saat Dharma bertanya. Dulu, nenek moyang kita percaya bahwa pohon itu adalah tempat bersemayamnya roh-roh kuno. Mereka bisa memberi, tetapi mereka juga bisa mengambil. Pohon itu tidak pernah memberi tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Apa ada cara untuk mengambil kembali apa yang sudah diambil? Tanya Dharma, suaranya penuh dengan keputusan. Tetua itu menggeleng perlahan. Tidak ada yang pernah kembali setelah diambil oleh pohon itu. Jika kau mencoba melawan, kau hanya membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Tetapi Dharma tidak mau menyerah. Ia tahu risikonya, tetapi hatinya tidak bisa menerima bahwa Raka benar-benar hilang. Pada malam ke-40 sejak hilangnya Raka, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sekar yang hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya tiba-tiba mendengarkan suara familiar di tengah malam. Bu, Ibu. Sekar terbangun dengan mata yang membelalak. Suara itu terdengar jelas. Suara anak kecil yang memanggilnya dari luar kamar. Suara itu adalah suara Raka. Bu, aku kedinginan, Bu. Tanpa pikir panjang, Sekar berlari keluar kamarnya. Ia mendapati pintu depan rumah mereka terbuka lebar, dan angin dingin malam menyapu masuk. Di luar, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat sosok anak kecil berdiri dekat pagar rumah mereka. Raka! Sekar berteriak. Air matanya mengalir dengan deras. Ia berlari menuju sosok itu. Tetapi ketika ia hampir menyentuhnya, tubuh anak itu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Sekar jatuh tersungkur ke tanah, menangis dengan histeris. Dharma yang mendengar teriakan istrinya segera berlari keluar. Apa yang terjadi? Dharma bertanya panik membantu Sekar berdiri. Raka, aku melihatnya. Dia ada di sini dan dia memanggilku. Sekar berkata sambil terisak. Dharma memandang ke sekelilingnya, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan suara jangkrik yang terdengar di malam itu. Itu hanya mimpi, Sekar, jawab Dharma mencoba menenangkan istrinya, meskipun hatinya sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam berikutnya, Dharma mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di hutan, berdiri di depan pohon keramat itu. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih hidup daripada yang ia ingat, dengan akar-akar yang bergerak seperti ular. Di bawah pohon itu, ia melihat Raka duduk bermain dengan mainan kayu kecil yang dulu pernah ia buat. Raka! Dharma memanggil, berlari ke arah anaknya. Tetapi setiap kali ia mendekat, pohon itu menggerakkan akarnya, menciptakan dinding penghalang. Dia bukan milikmu lagi. Suara dalam itu terdengar, menggema di seluruh hutan. Kau telah memberikannya padaku, dan aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dharma terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja melawan sesuatu yang nyata. Aku melihatnya, Sekar, katanya pada istrinya keesokan paginya. Aku melihat Raka dalam mimpiku. Dia ada di pohon itu. Sekar hanya diam. Ia tahu bahwa Dharma berbicara jujur, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun Dharma tidak menyerah. Pada malam ke-70 sejak hilangnya Raka, ia memutuskan untuk kembali ke hutan keramat. Sekar mencoba menghentikannya, tetapi Dharma bersikeras. Aku harus mencoba, Sekar. Aku tidak peduli jika aku harus menghadapi apapun di sana. Aku tidak bisa membiarkan Raka berada di tangan mereka.
Malam itu, Dharma berjalan sendirian ke hutan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung hantu terdengar seperti peringatan. Ketika ia tiba di pohon keramat itu, ia melihat bayangan-bayangan yang pernah ia lihat sebelumnya. Mereka bergerak di sekitar pohon, seperti menari dalam kegelapan. "Berikan anakku kembali!" teriak Dharma dengan suara penuh dengan amarah. Tidak ada jawaban. Pohon itu diam, tetapi udara di sekitarnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Dharma jatuh berlutut, menggenggam tanah dengan tangan yang gemetar. "Aku akan melakukan apa saja, asal kau kembalikan Raka kepada kami." Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. "Janji tidak bisa dibatalkan manusia. Tapi ada satu cara. Jika kau bersedia, kau bisa menggantikan tempatnya." Dharma terdiam. Tawaran itu terasa seperti perangkap, tetapi ia tidak peduli. "Aku akan melakukannya," kata Dharma dengan tegas. "Kalau begitu, datanglah kembali saat bulan purnama berikutnya. Persiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari kegelapan." Ketika Dharma kembali ke rumah, ia tidak tahu bahwa Sekar diam-diam mengikutinya pada malam itu. Sekar mendengar semuanya, termasuk tawaran mengerikan yang diberikan oleh pohon keramat itu. Dalam hatinya, Sekar tidak bisa membiarkan Dharma mengorbankan dirinya. Tetapi ia juga tahu ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan pohon itu. Malam itu, ketika Dharma tertidur, Sekar duduk di sampingnya menangis pelan. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun, di dalam pikirannya ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah harga ini yang pantas untuk sebuah keinginan? Dan malam terus berjalan, membawa mereka lebih dekat ke bulan purnama yang berikutnya. Malam yang akan menentukan nasib mereka semua. Ketika pilihan hanya menyisakan kehancuran, akankah kau tetap mengalah, meski tahu jalan itu membawa kegelapan yang abadi? Pada bulan purnama akhirnya tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan nafas. Di langit, bulan bersinar penuh, menebarkan cahayanya yang pucat ke seluruh desa. Hutan keramat tampak lebih gelap, seperti menelan cahaya bulan, menyembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Dharma yang bersiap, ia mengenakan pakaian putih, tanda bahwa ia telah menerima nasibnya. Ia menatap Sekar untuk terakhir kalinya sebelum pergi. "Jaga dirimu ya Sekar," katanya lembut. "Dan ingatlah, ini adalah pilihanku." Sekar tidak menjawab. Ia hanya memeluk Dharma dengan erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun jauh di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan yang berbeda. Dharma berjalan menuju hutan dengan langkah yang mantap, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Suara-suara malam terdengar seperti bisikan makhluk tak kasat mata yang mengikutinya setiap langkahnya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin berat udara di sekitarnya, seperti beban yang menekan jiwanya. Ketika ia sampai di pohon keramat itu, akar-akar besar pohon itu bergerak perlahan, seperti ular yang terbangun dari tidurnya. Bayangan-bayangan gelap muncul di antara akar-akar itu, membentuk lingkaran di sekeliling Dharma. "Apakah kau siap memenuhi janjimu, wahai manusia?" Suara itu bergema, lebih dalam dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dharma mengangguk, meskipun tubuhnya bergetar hebat. "Aku siap. Ambillah aku. Tapi lepaskan anakku." Tawa menyeramkan memenuhi udara. "Kau tidak memahami sepenuhnya, wahai manusia.
Tidak ada yang benar-benar bebas dari perjanjian ini, tapi aku akan memenuhi bagian dari janjiku. Saat bayangan-bayangan itu mulai mendekati Dharma, tiba-tiba suara lain terdengar dari belakang. Tidak, Sekar muncul dari kegelapan, berlari ke arah Dharma. Ia berdiri di antara suaminya dan pohon keramat itu dengan tatapan penuh tekad. Ambil aku, bukan dia. Ini semua salahku. Aku yang memulai semua perjanjian ini. Akulah yang harus membayar harganya. Dharma terkejut. Sekar, apa yang kau lakukan? Ini bukan tanggung jawabmu. Sekar menatap Dharma dengan air mata yang mengalir. Ini tanggung jawab kita berdua, Dharma. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Raka butuh setidaknya satu dari kita. Biarkan aku yang menggantikannya. Pohon itu tertawa lagi dengan suara yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Pengorbananmu diterima, perempuan. Tapi kau harus tahu, bayangan kegelapan akan selalu mengikuti keluarga kalian. Tidak ada yang benar-benar bebas dari perjanjian ini. Sekar memejamkan mata, menerima nasibnya. Aku tidak peduli. Asalkan Raka bisa kembali, aku rela. Saat Sekar melangkah mendekati pohon, akar-akar pohon itu melingkari tubuhnya, membungkusnya perlahan. Dharma berteriak, mencoba menariknya, tetapi bayangan-bayangan itu menahannya. Tiba-tiba, dari dalam pohon, cahaya hitam dan merah memancar. Dari cahaya itu, sosok kecil muncul. Raka. Anak itu tampak seperti dirinya yang dulu, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Bu. Suara kecil itu memanggil, membuat Dharma terdiam. Sekar menatap anaknya dengan senyum terakhir sebelum akar-akar pohon itu menariknya sepenuhnya. Jaga Raka, Dharma. Jaga dia dengan seluruh hidupmu. Dan dengan itu, Sekar menghilang ke dalam pohon, meninggalkan Dharma dan Raka di tengah kegelapan. Pohon keramat kembali diam, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dharma membawa Raka pulang, tetapi rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah. Raka jarang berbicara, dan ketika ia berbicara, kata-katanya seringkali membuat Dharma merinding. Ia akan menyebut hal-hal yang tidak mungkin ia ketahui. Nama orang-orang yang telah lama meninggal. Rahasia gelap yang bahkan Dharma tidak tahu. Malam-malam di rumah mereka diisi dengan suara-suara aneh. Langkah kaki di atap, suara bisikan dari dinding, dan bayangan yang bergerak di sudut mata. Raka seringkali bangun di malam hari, duduk di sudut kamar dengan tatapan yang kosong. Ibu masih di sana, katanya suatu malam kepada Dharma. Ibu tidak benar-benar pergi. Dia melihat kita dari dalam pohon. Dharma tidak tahu apakah itu kenyataan atau hanya imajinasi anaknya, tetapi kata-kata itu menghantuinya. Sekar mungkin telah mengorbankan dirinya, tapi bayangannya tidak pernah pergi. Hingga akhir hidupnya, Dharma tidak pernah tahu apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Pohon keramat itu tetap berdiri di hutan, menjadi saksi bisu dari keluarga yang telah hancur oleh perjanjian yang mereka buat. Di malam-malam terakhirnya, Dharma sering bermimpi tentang Sekar. Dalam mimpinya, istrinya berdiri di depan pohon dengan akar-akar yang melilit tubuhnya. Ia selalu tersenyum, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Apakah aku melakukan hal yang benar, Sekar? Dharma bertanya dalam mimpinya. Sekar hanya diam, tetapi bayangan pohon di belakangnya tampak semakin besar, seolah-olah siap menelan segalanya. Dan pertanyaan itu tetap tidak terjawab. Apakah pengorbanan manusia bisa mengalahkan kegelapan? Ataukah kegelapan selalu menang pada akhirnya?
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendengarkan cerita-cerita menarik lainnya hanya di AI Kreator MDN. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.